selalu dalam keadaan sehat walafiat. Dan Umi selalu berharap bahwa kamu tetap semangat belajar walaupun kita belajarnya dalam situasi yang seperti ini. Nah, baik, hari ini kita belajar bahasa Indonesia di kelas 8 bersama dengan Umi Titin. Materi kita hari ini adalah teks berita. Nah, tapi sebelum kita belajar, Umi akan sampaikan dulu apa tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah bahwa setelah nanti kamu belajar tentang teks berita, maka diharapkan kamu dapat mengidentifikasi berita itu berdasarkan unsur-unsurnya, ya. Nah, jadi kira-kira siapa di antara anak-anak Umi yang pernah mendengar atau menonton atau menyaksikan berita baik dari media cetak ataupun elektronik, ya, apakah dari majalah, surat kabar, dari radio, menonton televisi, dari internet dan lain-lain, ya. Nah, Umi yakin pasti rata-rata kamu sering mendengarkan berita. Nah, kira-kira dari berita tersebut apa yang kamu dapatkan? Ya, yang pastinya kamu mendapatkan banyak sekali informasi setelah mendengar berita tersebut, ya, baik dari negeri sendiri ataupun mancanegara. Nah, lantas apa yang dimaksud dengan berita? Nah, berita adalah informasi tentang terjadinya sesuatu. Ya, Umi ulangi, berita adalah informasi terjadinya sesuatu. Ya, sesuatu peristiwa maksudnya. Nah, kira-kira apa yang menjadi ciri-ciri berita? Berita tersebut mempunyai ciri-ciri yang pertama bahwa berita tersebut harus bersifat faktual. Faktual dalam artian bahwa berita tersebut harus berdasarkan fakta. Jadi memang harus benar-benar terjadi peristiwanya. Nah, kemudian peristiwa itu diceritakan, ya, harus sesuai dengan data yang ada. Jadi kejadian tersebut dapat dibuktikan kebenarannya. Nah, itu bersifat faktual. Ya, kenapa harus faktual? Karena kalau berita tersebut dibuat berdasarkan opini penulis, maka nanti bisa merugikan dari pihak-pihak yang terlibat di dalam berita tersebut. Nah, kemudian yang kedua, selain bersifat faktual, maka berita tersebut juga harus aktual. Aktual maksudnya di sini adalah peristiwa yang diberitakan itu yang baru-baru saja terjadi atau yang sedang hangat-hangatnya dibicarakan. Jadi tidak bisa kita membuat berita itu dari peristiwa yang lampau, ya. Jadi yang benar-benar baru-baru saja terjadi, yang sedang hangat-hangatnya dibicarakan. Nah, kemudian yang ketiga, bahwa kita membuat berita itu harus menggunakan bahasa yang menarik. Boleh menggunakan bahasa yang unik atau bahasa yang sedang diminati oleh masyarakat, atau juga untuk berita tertentu boleh menggunakan kalimat baku yang sesuai dengan PUEBI. Apa itu PUEBI? PUEBI itu adalah pedoman umum ejaan bahasa Indonesia, ya. Nah, itu adalah ciri-ciri berita. Kemudian kita lihat unsur-unsur berita, ya. Nah, unsur-unsur ini sangat penting sekali supaya kamu mengetahui di mana letak informasinya, ya. Nah, informasi berita itu dapat kita lihat dari unsur-unsur berita. Apa saja unsur-unsur berita? Kalau dalam bahasa Inggris, ya, itu biasa disebut dengan 5W tambah 1H. Apa saja 5W tambah 1H itu? Ya, ada unsur what, who, when, where, ya, why, kemudian hanya adalah how. Nah, tetapi dalam bahasa Indonesia, unsur berita ini kita kenal dengan istilah adiksimba. Ya, Umi ulangi, dengan istilah adiksimba. Apa itu adiksimba? Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Ya, untuk lebih jelasnya kita bisa lihat gambar berikut ini. Ya, nah, jadi setelah kita lihat gambar tadi, unsur-unsur berita tadi, kita lihat penjelasannya. Unsur apa? Ya, unsur apa berarti
akan menjawab apa yang menjadi peristiwa yang diberitakan. Ya, itu untuk unsur apa. Kemudian untuk unsur di mana, berarti mempertanyakan tempat atau letak peristiwa itu terjadi. Ya, kemudian unsur kapan, ya berarti mempertanyakan waktu terjadinya peristiwa tersebut. Nah, kemudian unsur siapa itu akan menjawab siapa saja orang-orang yang terlibat di dalam peristiwa tersebut. Nah, ya kemudian unsur mengapa itu akan menjelaskan tentang alasan peristiwa tersebut terjadi. Kemudian yang terakhir adalah unsur bagaimana. Nah, unsur bagaimana akan menjawab bagaimana proses terjadinya peristiwa tersebut. Nah, baik, Umi akan membacakan sebuah contoh berita, nanti akan kita telaah unsur-unsurnya. Telah terjadi sebuah kecelakaan, tabrak lari antara seorang pengemudi mobil dengan seorang PKL atau pedagang kaki lima yang terjadi pada hari Senin tanggal 20 Juli tahun 2019. Kejadian tersebut terjadi di Jalan Raya Darmo Madiun. Pengemudi bernama Aron berusia 27 tahun dan korban bernama Adisa berusia 21 tahun. Kejadian ini disebabkan oleh pengemudi yang sedang terburu-buru karena akan mengantarkan istrinya yang akan melahirkan ke rumah sakit, sehingga ia tidak fokus dan menabrak PKL tersebut. Peristiwa itu sudah ditangani oleh pihak yang berwenang dari personel Polres Madiun bernama Bribka Darmadi. Nah, itu adalah salah satu contoh berita yang akan kita telah unsur-unsurnya. Nah, unsur apa ya? Unsur apa ini akan menjawab apa yang terjadi ya. Untuk unsur apa ya? Kecelakaan atau tabrak lari antara seorang pengemudi mobil dan seorang PKL. Unsur siapa? Ya berarti menjawab siapa saja yang terlibat di dalamnya. Ya, jadi ada pengemudinya yang bernama Aron, kemudian ada korbannya seorang PKL yang bernama Adisa, dan kemudian ada dari pihak polisi yang menangani perkara tersebut yang bernama Bribka Darmadi. Nah, kemudian unsur di mana? Berarti mempertanyakan tempat terjadinya peristiwa. Ya, peristiwa tersebut terjadi di Jalan Raya Darmo Madiun. Nah, kemudian unsur kapan berarti mempertanyakan waktu kejadian ya. Nah, kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 20 Juli tahun 2019. Nah, kemudian unsur mengapa berarti mempertanyakan alasan terjadinya peristiwa tersebut. Kecelakaan tersebut terjadi karena pengemudi yang kurang hati-hati, yang tidak fokus. Ya, kemudian unsur bagaimana berarti mempertanyakan proses terjadinya kecelakaan tersebut. Nah, kecelakaan tersebut terjadi karena pengemudi mobil yang kurang hati-hati, yang tidak fokus karena mengantarkan istrinya yang akan melahirkan ke rumah sakit. Jadi dia sedang terburu-buru sehingga tidak sadar menabrak PKL tersebut. Ya, nah begitulah caranya untuk mengidentifikasi sebuah berita berdasarkan unsur-unsurnya. Jadi tidak sulit ya anak-anak Umi. Nah, ingat saja bahwa berita adalah informasi tentang terjadinya suatu peristiwa ya. Jadi teks berita itu adalah sebuah informasi yang disampaikan tentang terjadinya suatu peristiwa ya nak. Nah, jadi itu untuk materi kita hari ini. Sekarang tugasmu, kamu boleh buka LKS-mu kelas 8, yaitu halaman 4 ada bagian tugas kognitif. Boleh kamu kerjakan nomor 1 sampai dengan 5 ya. Jadi silahkan dikerjakan dengan baik. Jawabannya Umi tunggu. Tetap semangat belajar di rumah ya, tetap selalu jaga kesehatan, perhatikan pola makanan yang bergizi, kemudian jangan lupa sering-sering cuci tangan, pergunakan masker, dan tetap sehat, tetap semangat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.